kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dudulur, kita masih bersama perempat RRI Pandan di Sriwijaya Siang. Ayo dulur, tetaplah dijaga silaturahmi kita di RRI. Ayo dulur, hati riang gembira, ngobrol di sini bareng Wak Ola. Ya, 88,4. Ya, 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan dulur pendengar di mana berada, seperti yang kita jelaskan tadi di awal-awal bahwa pada siang ini seperti biasanya kita isi dengan obrolan UMKM. Dan kemarin kita sudah ngobrol sebentar ya, bisa dikatakan singkat lah melalui via telepon bersama narasumber pada hari ini. Dan kali ini kita undang langsung ke studio untuk ngobrol tentang UMKM yang pastinya bukan usahanya pribadi, tapi nanti kita akan tanya-tanya juga tentang ada satu komunitas yang menampung tentang UMKM yang ada di wilayah Kota Palembang dan sekitarnya. Dan pada siang hari ini kita akan ngobrol bersama Kiki Kirana selaku pemilik kedai traveling Kirana dan juga sebagai pengurus dari Jabar Rahmah Muslimah Community. Dan tema kita mengembangkan UMKM naik kelas ya. Langsung baik kita bersua bersama narasumber kita Kiki Kirana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar Ki? Alhamdulillah baik. Suara hari ini merdu. Masya Allah. Kalau kemarin tuh kan biar telepon gak ngesek-ngesek. Iya, kurang Mano puas sambil rasanya. event belum? Nah, udah kegiatan ya. Iya. Nah, seperti yang kita bicara ke via telepon kemarin, ini ada hubungan dengan UMKM juga gitu. Kiki juga sekarang merambah, kalau kemarin ada usahanya di traveling, terus umroh ya. Alhamdulillah ya. IO. Iya, IO juga awalnya IO ya. ya, IO, ada sanggar anak, terus traveling dan umroh. Nah, sekarang untuk mencoba di apa kayak UKM ya, apa makanan ya, kuliner. Iya, kuliner. Kuliner tuh udah lama sebenarnya. Oh, Cuman sudah. ini peluncuran produk yang baru. Sudah di launching. Di launching waktu itu kita makan bareng sama Gojek. Oh. Iya. Jadi di launching, diperkenalkan, dan sekarang sudah berapa hari, berapa bulan? Sebulanan kurang Sebulan, lebih sebulan. Sebulan 2 minggu lah. Antusias masyarakat luar biasa ya. Iya, kita lebih banyak terima orderan online ya dibanding offline. Karena kalau offline itu ibaratnya hanya berapa jam kan. Makan di tempat ya. Iya, Ya, lebih kalau banyak online-nya karena yang online itu yang orderan yang banyak. sampai ke pinggiran Palembang juga online ya. Tergantung di Sampai mana aja asal, perbatasan ya, Iya. perbatasan Palembang dengan daerah lainnya. asal kuat ininya, makanannya masih tahan. Benar, dan ini bentuknya bubur. Iya, karena bubur ini nggak bisa lama ya. Ini bisa bayi nggak makannya? Kalau bayi kan harus 6 bulan ke atas dulu baru bisa makanan yang di luar ASI ya. Nah, kalau bubur Manado memang sangat halus, cuman kalau sayur-sayurnya kan belum halus. Kalau bayi kan harus di jus dulu sayurnya, harus dihaluskan. Ini kan ada bayam. Kalau yang lain kan halus. Ya, ini ada hubungan dengan bubur ya. Sekarang lagi rame nih, stunting ya. Ya. Tapi kalau kita ada hubungan dengan gizi dan sehat tadi, pastinya ornamen atau jumlah kadar bumbu bahan juga itu udah diperhitungkan oleh Kiki. Iya, jadi karena awalnya kita bikin bubur itu kan karena memang saya sama suami udah
kelebihan berat badan ya. Jadi kita cari makanan yang memang sehat dan praktis, terus mudah dicerna dan enak kayak gitu. Maksudnya praktis itu cepat dicernanya sama perut kan. Nah, jadi saya memilih bahan-bahan itu memang yang untuk bermanfaat untuk saya dulu. Sudah dicoba dulu ya? Udah dicoba, sudah disurvei untuk orang-orang sekeliling dulu. Cuman dia kalau produksi itu kadang kan ada aja yang miss-nya kita nggak tahu kan. Nah, tapi kita berusaha tetap menjaga kualitas itu. Seperti itu. Jadi kan bahan baku bubur itu ada beras. Berasnya beras premium ya. Terus itu berasnya harus pokoknya beras yang pulen. Sembarangan lah ya bahannya. Iya, beras yang pulen. Terus itu bayamnya juga bayam, kalau bisa kami bayam organik. Terus labu sama, kan kalau di bubur Manado asli itu kan karbonya banyak tuh. Tapi saya hanya ngambil karbonya itu dari beras saja sama labu. Lah kalau labu kan ada vitamin-vitaminnya juga. Kalau sama ada ubi kuningnya. Sebenarnya bisa mau ubi kuning, ubi ungu, mau ubi selo, mau ubi kayu, ubi talas, bisa semua. Nah, jadi kami nyari yang warnanya menarik karena ini kan pagi. Jadi warnanya harus menarik. Terus sayurnya juga bisa, mau kangkung, mau labu, mau daun, apapun bisa masuk yang hasil kebun. Jantung pisang bisa, tapi kami ngambil yang makanan disukai anak-anak dan dewasa. Sayur bayam, karena saya berpikir seratnya juga bagus. Kayak gitu. Nah, jadi hal-hal itu yang kami masukkan di bubur. Terus kalau kemangi masuk juga. Kemangi itu penambah aroma rasa. Dan Tapi memang ada yang sangat nggak suka kemangi ya? Iya betul, makanya kemangi itu kan kadang dijadiin topping juga walau di dalamnya ada kayak gitu. Tinggal karena ini produknya tidak dihancurkan kan, jadi kalau nggak suka tinggal disingkirkan saja. Gitu dibuang. Nah, toppingnya itu kan ada ikan asin dan lain-lain. Kami ngambilnya teri yang paling praktis dan juga mungkin disukai semua orang. Karena kalau ikan asin ngapus sih bubur pakai asin, kan kita Sumatera ini agak bingung. Kan beda nih sama produk dari Sulawesi. Biasa kan gitu. bubur itu kan gurih sama agak manis ya. Nah ini yang Ini ditawarkan gurih dan asin ya. Sambalnya tuh sambal terasi. Terasinya juga nggak aku bikin terlalu tajam. Karena kita orang Palembang tuh kan beda pengertian bubur orang Palembang sama orang sana kayak gitu. Kalau di sana tuh benar-benar kayak makan lauk, makan nasi kayak gitu. Jadi, nah kalau di sini kan saya sudah adaptasi. Tapi memang kalau di tempat asalnya pagi dinikmati ya buburnya? Pagi bisa, siang bisa, sore bisa, malam bisa. Karena mereka jualan kayak gitu kan biasanya. Nah, terus saya juga kasih sama ginseng dan juga goji berry. Nah, itu kenapa saya bilang bubur sehat plus. Karena bagi saya bubur untuk sarapan ya khususnya ya itu harus menyehatkan badan, dan ginseng itu adalah salah satunya untuk menjaga stamina tubuh. Goji berry juga banyak seratnya untuk awet muda juga. Jadi kalau makan bubur itu bukan cuma mengenyangkan tapi kulitnya juga banyak berseri. manfaat. Insya Allah. Mbak Dola sudah makan bubur kira-kira decar-decar Mbak? Iya itu mengkilat-kilat. Ya, tapi kalau dalam aturan kita ya, karena ini bukan jamu ya, tapi ini makanan, kita tuh nggak boleh mengklaim bisa buat ini, bisa buat ini, nggak boleh. Jadi mengenyangkan, sehat. Sehat ya. Nah kebanyakan orang bikin bubur ya. Nah, kalau makan langsung masuk gitu. Tapi kalau apa yang ditawarkan oleh bubur Manadonya Kiki ini yang itu bisa dikatakan untuk mengenyangkan juga tadi. Iya, teri itu juga bagus kan, banyak kalsiumnya. Iya, seperti itu. Kembali kenapa pakai nama bubur Manado? Karena memang itu ngadaptasi dari bubur Manado. Apa enggak memang punya, bubur Manado? Apa enggak punya klaim sendiri bubur Kiki Kirana? Saya kan mereknya Kedai Traveling Kirana. Jadi saya kalau produk makanan itu namanya Kedai Traveling Kirana, sama produk baju. Saya kan punya fashion untuk butik, mini butik juga ya. Jadi ada baju, hijab, terus berbagai macam perlengkapan kayak tas-tas pouch kayak gitu, terus memanik-manik, bros segala macam. Terus sama perlengkapan rumah tangga. Itu brandnya itu Kedai Traveling Kirana juga. Jadi Kedai Traveling Kirana itu ada butik sama makanan, kuliner. Nah, kalau untuk produk lainnya saya pakai brand ini sudah saya daftarkan HKI dari Desember, tinggal nunggu keluar Nian lah. Apa tuh? Saya ngeluarin produk parfum, rencana sama kosmetik nantinya. Wah, ini keren nih. Iya, cuman banyak yang suka kalau parfum nih. Iya, saya kalau kosmetik itu kan lebih banyak ke kulit ya.
Jadi saya tunggu dulu. Biasanya saya mau ngeluarin lipstick dan lain-lain dulu, tapi nanti yang paling duluan itu saya ngeluarin parfum. Parfum. Iya, Dan ini ini diperjualkan seperti ini secara parfumnya. mana coba Ya. ditunjukin lagi? Ini parfumnya. Iya. Ini masih mau perbaikan ya. Ini yang di tas saya jadi udah mau habis ya. Jadi masih mau perbaikan merek dan lain-lain. Tapi Apa kelebihan parfum ini? Ci? jadi parfum ini kan karena saya buat Aromanya seluruh sendiri? apapun yang saya suka itu saya cobain ke orang dulu. Nah jadi kalau orang suka juga ada masanya, berarti kita ada konsumen di situ. Iya. Nah aromanya saya juga survei parfum kita ini. Yang pertama kan memang ini yang premium ya. Jadi bukan parfum yang sekali pakai. Ini kan kalau parfum terlalu menyengat itu wanginya terus hilang, itu kan terlalu banyak alkohol. Iya, iya. Nah alkohol yang kita pakai juga kan alkohol yang aman, nggak panas, Ya. terus juga halal juga kayak gitu. Karena alkohol, kadang orang berpikiran Mbak parfum ada alkoholnya, itu nggak boleh dipakai sholat dan lain. Padahal Kementerian Agama Ada turun-turunannya alkohol ya. Iya. iya dia ada etanol, ada metanol Iya, iya. campurannya. Kita malah pakai bidara sama ekstrak mawar campurannya. Nah kemarin kita ke Turki juga survei. Kalau di Turki itu kan ada penyulingan mawar dia buat parfum. Nah jadi saya ke Turki tapi pabriknya saya surveinya ke Jogja sama Jakarta kemarin. Kalau untuk besarnya ya, tapi untuk di sekarang saya produksi sendiri dulu karena saya lagi mencari campuran yang cocok yang kira-kira pas sudah dipakai lama kena keringat atau apa nggak tengi. Nah jadi saya surveinya tuh dari Desember. Sekarang udah mau Desember lagi. Jadi kalau HKI udah keluar saya launching parfumnya. Oke. Nama parfumnya? Nianlah. Nianlah artinya. Nianlah parfum. Nianlah tuh kalau Nianlah. ambil paso Palembang tuh Nianlah. Nianlah. Tapi saya bikin kerennya Nianlah. Nianlah ini sebenarnya Bahasa Arab ya? ya jadi kayak ada Mandarinnya juga, ada ininya. Jadi Nianlah itu kayak keberuntungan gitu. Oke. Nah, Seperti itu. ini kan meramu kan agak susah ya. Ini berbeda dengan yang topik awal tadi yaitu bubur, kali ini parfum. Nah, untuk meramu parfum kan agak Ya, susah, butuh betul. perhatian sama ilmu ya. Karena kan saya mau juga wanginya pasaran ya. Ya. Jadi beberapa kali kami merevisi wangi gitu. Jadi misalnya udah dikirim ininya terlalu strong, saya mau masukin kayak yang ini ya. Ini Pak Ini tuh ada rasa buah beli. Ini yang paling bisa dipakai cowok dan cewek. Ini yang best seller saya. Ini bisa dipakai cowok dan cewek. Dan juga wanginya itu bisa pagi, siang, sore, malam. Nggak terlalu keras berapa wanginya. jenis itu Pak, wanginya? Saya itu ada yang mau saya launching itu ada sekitar 6. Tapi nanti ada untuk anak-anak juga yang wangi buah. Kayak bau strawberry, bau susu kayak gitu. Nah itu ada 2 nanti untuk anak-anak. Jadi karena saya juga ngurusin travel umroh, saya akan ngeluarin produknya Middle S-nya terus sama aroma Arabian Night-nya. Oke. Ya. Ada berapa seri sekarang? 6. 6 ya. Oke. 6, iya. Ya, kenapa mau berusaha di dunia parfum? Padahal banyak saingan di pinggir-pinggir jalan ya. Iya, jadi saya kan selalu bikin brand itu yang otentik dengan saya. Jadi kalau parfum ini apa yang saya suka. Jadi daripada sama kayak butik itu kan saya punya mini butik. Saya tuh kalau belanja saya bikin sesuatu yang otentik buat saya, yang saya suka, yang nyaman buat saya. Nah saya biasanya bikinnya banyak. Parfum juga seperti itu. Saya daripada belanja bolak-balik, kenapa saya nggak punya brand sendiri? Dan saya bisa hadiahkan ke relasi-relasi saya. Ya, utamanya tuh ya, Iya, awalnya. saya ya. lebih trust dengan produk saya sendiri. seperti Dibagikan itu. dulu awalnya, tapi Ya. karena ke paksa pasar ada, Ya. apa boleh buat kita jual gitu. Ya karena nanti saya kan lagi desain kotak-kotak sama ininya juga nanti kan ada unsur Palembangnya seperti itu. Bahannya juga saya lagi mencari satu produk yang memang bahannya diambil dari Sumsel. Kayak ini kan belimbing, saya mau ambilnya lagi nanas. Nanas kan dari Prabu Muli. Nah, jadi ada wangi Esensinya. nanas di sana. Iya, essential oilnya itu dari nanas. Nanti kami pengembangannya juga untuk parfum ruangan ada juga. Iya, bukan yang esensi pempek berarti ya. Kalau pempek kan memang ada usaha di sini ya. Iya. Kalau uang Palembang rata-rata bisa bikin pempek. Iya. Cuma anggota, jadi gini, kenapa saya bikin produk yang kalau bisa anggota saya tidak ada. Jadi awal saya berkarir di UMKM itu kan saya kan SMKK Boga. Ya. Jadi memang basic saya masak. Ya. Saya SMKK Boga, terus ngambil sekretaris, terus kerja di dunia entertain, terus di KPU juga kerja. Nyambungnya saya tuh kuliahnya di psikologi. Nah tapi yang saya geluti kan dunia IO. Kenapa IO? Karena saya bekerjanya itu nggak mau vakum di satu tempat. Saya itu orangnya yang mobilenya tinggi. Terus saya mau bertemu banyak orang dan hal-hal yang berbeda terus setiap harinya. Seperti itu. Ya. Oke Ki,
seluruhnya tadi kan masuk dalam UMKM yang kita awali dengan uji coba lah ya. Nah, menurut Kiki sendiri sekarang kan banyak nih UMKM yang naik kelas ya. Tadi sesuai dengan tema kita nih. Bagaimana untuk mengawali kalau UMKM naik kelas? Oke, yang pertama kita itu karena kalau bubur Manado kan masih baru ya. Iya. Kalau di online ini malah justru sudah saya HKI-kan kan. Tinggal nunggu. Nah proses HKI itu lama loh. Sebenarnya kalau dari Jakarta sendiri, misal kita Maklon itu dia diurusin tuh banyak dananya. Tapi kalau HKI ini kan kalau kita ngurus sendiri itu kan kita lebih murah. Iya. Kita semuanya bisa online. Kita minta rekomendasi itu sama, kita harus kerjasama nih sama Dinas Pariwisata yang sudah bisa rekomendasi itu ya, sama yang baru itu, sama Dinas Koperasi, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan seperti itu. Nah itu kita cuma bayar 500.000. Cuman kendalanya kalau kita bikin HK ini kan kalau namanya ada sama atau tidak di ACC atau ada yang komplain karena namanya sama, itu kan akan hilang saja uang itu. Ya jadi memang harus modal ya. Yang pertama sih kemauan. Terus yang pasti usaha kita kan harus NIB dulu. Betul. Ada NIB-nya, baru nanti ada kalau produk-produk yang lama tuh ada PIRT-nya, ada halalnya, ada POM-nya, BP POM. Tapi kalau kita kan yang produk yang sekali saji kayak gini kan beda lagi pengaturannya kayak gitu. Lebih banyak lagi. Iya. Terus kalau mau naik kelas itu yang pasti harus masuk organisasi, nggak bisa sendirian. Betul. Karena kita itu informasi dan makin kuat, makin banyak relasi itu dari organisasi. Itu pertama. Yang kedua rajin-rajin ikut pelatihan, rajin-rajin seminar, rajin baca informasi terkini, rajin ngulik-ngulik berita kayak gitu. Apa nih yang lagi ngetren. Tapi kalau saya, kan saya awalnya itu usahanya justru saya kan bikin kue, bikin masuba, bikin kue kering, puding saya itu, merek saya puding. Jadi dulu saya waktu puding tarik uang masih ngetren di Jepang, ya saya udah bikin di sini. Nah itu banyak orderan, saya bikin puding, pokoknya semua puding saya ngisi gedung-gedung gitu buat ulang puding. tahun ya? Ya kalau puding tarik uang itu kan untuk ulang tahun, puding ATM kan, itu kalau bisa Dola lihat di YouTube itu saya yang pelopor. Awal di Palembang? Iya, nah setelah itu kita kan puding-puding lain, kita juga ada puding tanpa, terus kita ngisi juga untuk di gedung-gedung puding yang satuan kayak gitu kan bisa sampai 500 porsi kemarin sanggup bikin. Nah setelah itu kan kesibukan kita juga nambah. Nah terus kami mendirikan waktu COVID itu saya dan teman-teman itu mendirikan komunitas komunitas UMKM waktu itu untuk mengcover bantuan pemerintah dari salah satu bank. Nah lanjut akhirnya sampai sekarang berdiri dan karena kesibukan saya kurang aktif jadi teman-teman yang meneruskan ya. Oke. Ya. Nanti kita akan bicara dengan komunitas UMKM yang dikelola oleh Kiki dan diikuti oleh Kiki. Kita akan kembali lagi di sesi yang kedua. Palembang punya kita, ajalah kawan lamo. Kalau ada lokak lemak, sama-sama kita ketawa. Apalagi duit lah banyak, pajak lupa segalanya. Kalau lagi jaya, kawan marah galo. Kalau lagi saro, kawan-kawan hilang galo. Kalau lagi jaya, kawan marah galo. Kalau lagi saro, kawan-kawan hilang galo.
dolo kak lemah, sama-sama kita ketawa. Apalagi duit lah banyak, pajak lupa segalanya. Kalau lagi jaya, kawan marah galau. Kalau lagi saro, kawan-kawan hilang galau. Kalau lagi jaya, kawan marah galau. Kalau lagi saro, kawan-kawan hilang galau. Kalau lagi jaya, kawan marah galau. Kalau lagi saro, kawan-kawan hilang galau. 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 Budak kecil main neka, senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dulur kita masih bersama perumpat RRI Pandan di Sriwijaya Siang. Ya, 88,4 ya, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur pendengar di mana pembado sedang ngrasihati kulo Cek Dola pacak kembali dalam sesi yang kedua di obrolan UMKM bersama Kiki Kirana selaku owner atau pemilik dari kedai traveling Kirana dan sebagai pengurus Jabar Rahmah Muslimah Community yang mana tema pada siang hari mengembangkan UMKM untuk naik kelas ya. Seperti yang dijelaskan oleh Kiki tadi, kalau UMKM naik kelas tuh banyak-banyak ngumpul-ngumpul dengan komunitas UMKM ya Dewi, atau mungkin ngumpul bersama para pemilik UMKM yang ada di Palembang atau Sumatera Selatan. Ki, kalau keanggotaan sekarang banyak lagi di komunitas gitu ya? Iya, jadi sebenarnya gini, seluruh komunitas itu rata-rata anggotanya itu aja, Ah, keliling mereka. Jadi Jadi- kalau dikatakan banyak, cuman yang aktifnya balik-balik itu aja Iya. orangnya. Jadi gini, kalau komunitas kita yang biasa kan, ini kan aku baru didiriin komunitas ini, kurang lebih hampir 2 tahun ya. ya. Ya masuk 2 tahun. Nah jadi komunitas ini kalau biasa komunitas UMKM saja, karena saya juga ada ngurus yayasan masjid dan kita lagi bangun masjid kan. Nah jadi memang komunitas ini saya dirikan untuk mensejahterakan masjid sebetulnya. Nah jadi kita berkegiatannya di masjid. Saya berkegiatan, jadi orang UMKM yang saya ajak ke masjid. Jadi kalau biasanya cuma UMKM aja, ini saya masukkan religinya di sana. Kalau ibu-ibu pengajian masuk masjid itulah biasa. Kalau ibu-ibu UMKM diajak masuk masjid nih seminggu sekali pun kadang mereka tuh enggak punya waktu. Nah jadi saya bikin komunitas itu biar ada waktu berkumpul. Kita tuh belajar ngaji dari alif bata. Karena saya sendiri sadar ngaji saya tuh enggak benar. Enggak lurus banget, enggak sesuai tajwid gitu. Nah, jadi kita seminggu sekali itu ada belajar Asmaul Husna, ada belajar ngaji tajwid, Oke, ada ya. belajar alif bata. Selain kumpul belajar tentang bagaimana pengelolaan UMKM, itu juga belajar tentang agama. Iya, kalau untuk UMKM kita kan bikin namanya mabar ya, masak bareng, makan bareng. Terus kita bikin demo masak juga. Kita kan punya ruang serbaguna Ya. di lantai 1 masjid itu. Nah, di sana kita selalu bikin kegiatan-kegiatan UMKM. Di masjid mana? Di Masjid Baitur Rahman Bang Raya. Kita itu mau lantai 4, di lantai 4 itu nanti kita ada kafe syar'inya. Nah, sekarang kita ada kantinnya. Jadi kantin itu isinya pedagang UMKM, teman-teman kita yang berjualan. Ada berapa los atau tempat kedai? Dia tuh satu tempat, jadi gantian aja jualan. Ada yang pagi, ada yang siang, ada yang sore, ada yang malam, seperti itu.
Kalau malam ada nasi goreng, kalau pagi ada sarapan, kalau siang ada nasi soto, ada ayam geprek. Tapi ada. sejauh ini selain online tadi sudah banyak diketahui ya untuk orang datang sana Ya makan. kita kan ada GoFood juga, tapi kalau untuk pelanggan karena itu komplek ya rata-rata memang orang-orang di komplek jemaah. Sementara juga kita kalau di masjid itu banyak memberikan makanan free. Jadi kalau kayak Sabtu Minggu kita punya kajian itu kan juga sarapannya gratis seperti itu. Jadi otomatis kalau kita jualan pagi pasti nggak akan laku Sabtu Minggu gitu kan, orang udah makan. Jumat juga kita bagiin nasi gratis sampai 600 bungkus kalau sekarang. Kalau dulu kita masak. Kalau sekarang sudah keteteran, kalau mau masak cuci piring tuh udah keteteran. Jadi sekarang Kita dibagi tiap-tiap UMKM itu kita kerjasama ya? pesen gitu. Jadi dibagiin. Terus kita kan event-event juga kan event-event nasional. Kita selalu mengundang ustadz-ustazah dari nasional kayak Umi Pipi, ada kemarin banyak lah pokoknya. datang Ustaz ya. Sinta Tanjung, yang terakhir kemarin ada Angelina Sonda, seperti itu, ada Ustaz Huzain Gaza, banyak kita. Oke. Dan untuk kembali ke promosi ya, ke promosi UMKM. Biasanya kan Kiki ngajak teman-teman lainnya kalau misalnya ada pameran atau apa, pasti ada informasi yang dari disampaikan oleh Kiki. Nah ini mungkin juga bentuknya manfaat untuk bergabung bersama kelompok atau komunitas UMKM ini ya. Iya. Bagaimana Kiki kalau di komunitasnya Kiki sendiri? Iya, jadi awalnya aku mendirikan UMKM itu sebenarnya karena memang kebutuhan saya pribadi untuk IO. IO ini kan selalu bekerja sama dinas-dinas yang melakukan pameran-pameran UMKM. Baik itu produk fashion, baik itu produk kria maupun kuliner. Nah jadi saya tidak mau yang saya ambil itu nggak jelas, karena makanan kan, yang nyicip nanti menteri, yang nyicip nanti gubernur. Kayak bubur Manado itu sudah alhamdulillah dicicipi sama Bapak Sandiaga Uno, udah bertemu langsung, alhamdulillah rezekinya bagus ya. Jadi ngomong hebat lah. Paslon juga udah cicip, iya, alhamdulillah. Ngomong hebat lah sudah ya. Oke, lanjut. Bubur Manado ini akan ada kemasan khusus atau bentuk kering nanti kapan-kapan? Kalau sekarang kayaknya memang benar-benar langsung ready to eat ya, langsung bisa dimakan. Jadi kemasannya menyesuaikan saja. Kalau bentuk kering dan lain-lain kayaknya belum terpikir sampai sana. Saya takutnya nggak segar lagi gitu. Manfaat nutrisinya tuh sudah hilang. Jadi kalau bisa tuh makan langsung di kedai sana ya. Betul, tapi saya punya produk minuman kesehatan juga. Apa tuh? Yang secang rempah. Jadi kalau secang aja itu kan udah biasa, warnanya pink kayak gitu, campur susu madu kan. Nah kalau saya secang rempah. Nah sudah saya bilang tadi, saya ini tehnya tuh hampir tiap hari saya tuh minum semuanya rempah. Jadi dari rimpang-rimpangan sampai rempah-rempah itu ada. Oke. Ini flashback ke beberapa tahun yang lalu mungkin ya, ketika pandemi. Betul. Ya, mungkin bisa cerita tuh Kiki, mungkin ada pergerakannya ketika pandemi itu. Iya, jadi waktu pandemi karena memang itu kan semua kena COVID. Nah sayanya enggak. Saya tuh kan sama suami kita relawan COVID. Jadi kita jemput pasien, kita ngantari pasien, kita carikan ke kamar IGD-nya, kita carikan kamar. Terus kita juga carikan oksigen pada saat itu. Pokoknya apapun itu. Jadi dari awal COVID itu kan saya tuh orang yang aktif tiap hari. Kalau bisa 24 jam saya aktif aja. Saya tidur kan paling 3 jam. Paling lama itu udah 3 jam. Nah jadi saya tuh hampir 24 jam aktif. Begitu COVID 1 minggu saya kayak orang bodoh. Ngapain saya? Jadi kita bikin, awalnya kita bagi masker. Habis bagi masker kita bikin hand sanitizer. Ada gerakan kegiatan ya? Iya betul. Dan terbawalah sekarang ini yang tadi ada minuman menyehatkan. Iya, itu kan kita awalnya saya itu kan selalu bikin minuman rempah, infus water seperti itu. Nah, itu kenapa kok saya orang sakit saya enggak gitu. Ternyata mungkin bisa jadi dari yang saya minum itu. Jadi saya produksi banyak, saya bagikan gratis. Kalau untuk apa yang sudah dilakukan oleh Kiki sendiri ya, yang paling difokuskan sekarang apa Kiki? Usaha Kiki? Kalau basic tetap traveling IO. masih? Iya. Kalau traveling baru kemarin kita bawa salah satu dinas ke Jogja. Kalau umroh memang tiap bulan ada. Cuman kan saya nggak harus berangkat terus tiap bulan. Karena saya juga harus ngurusin yang kegiatan di sini. Saya tuh sebenarnya bekerjanya banyak di WA. Di handphone. Jadi handphone saya bagi saya vital handphone. Makanya kalau malam-malam saya tuh tetap balasin chat-chat. Jadi saya membalas jemaah dan lain-lain karena kita kan jual umrohnya kan nasional. Oke.
Ini kan tidak namanya harus ada tim yang bisa membantu ya. Ki Ya sendiri kalau di kira tiap ada? kalau di tiap cabang kita kan ada tim semua. Ah, Ya karena kan seluruh Indonesia kita jual. Saya tuh punya reseller Wak. Jadi misal ya, terus kita kan punya organisasi itu nasional. Organisasi traveling ini, organisasi travel ini saya ada nasional. Nah jadi tidak susah bagi kita untuk menjual karena kita terus saya juga punya sistem penjualan tiket. Itu kan perusahaan-perusahaan yang ambil. Mereka kalau mau berangkat mereka itu jadi saya kan distributor pada saat itu jual tiket pesawat. Nah sekarang kita sudah punya passive income. Jadi passive income itu yang membiayai hidup saya. Jadi orang beli tiket ada NTA bonus namanya masuk ke kita. Orang bayar saya enggak jual lagi. Jadi reseller saya yang jual. Oke, kayak Jadi saya bina reseller, Wak. Iya, kayak- Jadi kalau saya ikut jual juga saya saingan sama anggota saya. jadi sekarang enggak lagi ya. Sama kayak produk, saya selalu mencari produk yang anggota saya nggak jual. Oke. Bubur Manado ini anggota saya nggak jual, parfum itu anggota saya nggak jual, saya launching itu. Jadi kalau ada yang ngeluarin lagi berarti mereka niru saya. Iya. Iya. Itulah jadi pemikiran dari Kiki bahwa tidak mau menjual. Nggak mau saingan saya. Ya. Bukan tidak mau menjual tapi tidak mau saingan ya. Ya nggak mau saingan, nggak mau mematikan usaha anggota. Betul. Ya. Itulah kuncinya bagaimana menjadi pengusaha yang sukses ya. Kalau bisa cari peluang baru. Ya kalau sukses banyak Wak yang lebih sukses. Tapi untuk ukuran saya dari awal saya melangkah, alhamdulillah ya artinya kita betul. bisa menghidupi orang lain juga. Ya. Oke. Di penghujung program ini pesan-pesan untuk para UMKM khususnya bagi yang pemula atau juga orang-orang yang bisa dikatakan sudah tapi belum naik kelas nih. Boleh panjang-panjang, boleh lebar juga, silakan. Ya, jadi yang pertama kita itu harus menjaga hubungan baik. Menjaga hubungan baik itu Wak, yang pertama produknya. Kalau kita jual produk itu harus jelas. Kalau kita ngomong A, jangan sampai jadinya Z. Jadi kalau kita bilang produknya ada telurnya, tiba-tiba tidak ada, itu sudah mengurangi kepercayaan orang. Jual kualitas lah ya. Yang kedua harus tepat waktu Wak. Kalau orang bilang jam 11 berarti 30 menit sebelum barang itu sudah ada. Nah ketiga kualitas Wak. Nah ini yang kadang orang lupa. Kadang kan orang tuh mau cepet-cepet. Saya selalu jelasin produk ini paling lama 3 jam. Produk ini paling lama 4 jam. Nah jadi kalau ada minta makanan yang ini saya bilang nanti konsekuensinya seperti ini. Saya tuh enggak takut ditolak. Terus harga, saya enggak pernah bermain di harga murah. Buburnya jual berapa? 15.000 Wak. Satu paket. Tapi kalau di masjid kita kan ada subsidi silang, jadi kita jualnya 10.000 cuman. Oke. Dan bubur ini bisa dimasuk kulkas? Bisa, kalau simpan kulkas bisa. Cuman kan maksud saya kalau barang yang dipanaskan itu kayaknya sudah tidak baik Wak. Oke. Apalagi bayam kan seperti itu. Tapi bisa disimpan. Jadi sayurnya kita lainkan, seperti itu bisa. Oke. Nah, ada lagi mungkin teman? Ya, dan yang pasti itu tadi Pak, kembangkan relasi sebanyak-banyaknya. Jangan malu belajar, jangan misalnya dia orang baru, dia masih muda, tapi yang muda itu belum tentu ilmunya tuh kurang dari kita, mungkin dia lebih banyak ilmu dari kita. Jadi jangan malu bertanya. Kalau saya sama kru saya pun saya bertanya kalau saya nggak tahu. Saya kan termasuk yang gaptek Pak. Saya gaptek nih dengan medsos dan lain-lain, saya bertanya kayak itu. Jadi lebih baik bertanya. Dan relasi itu penting banget Wak, menjaga hubungan baik. Saya itu 25 tahun ya berkarir di IO ya. Dan saya rasakan manfaatnya itu sekarang. Kemudahan, semua kemudahan. Kayak saya launching film dan lain-lain itu semua kemudahan karena relasi Wak. Alhamdulillah. Baik itu dari swasta, pemerintahan, Iya, dan orang hubungan biasa. baik. Jadi kayak teman kita ada teman nongki, tahu Cek Daus kan? Nah, itu teman nongki kita zaman-zaman nongkrong di salah satu mall waktu itu. Terus zaman-zaman sekolah kita bareng nongkrong sama-sama penyiar pada saat itu. Ternyata beliau sudah anggota DPR sekarang. Jadi kita nggak bisa ngelihat orang itu yang sekarang. Jadi kita selalu melihat orang itu, orang ini pasti punya potensi, pasti dia bisa maju, roda kan berputar. Nggak bisa kita ngelihat orang, wong saro dia tuh, wong susah, nggak bisa. Karena orang itu akan berkembang. Betul. Kayak kita udah kenal lama ya Wak ya. Benar. Alhamdulillah hubungan baik kan. Betul. Nah akhirnya kita saling bisa tiktokan. Kita mempromosikan produk kita di RRI punya narasumber seperti itu kan. Nah hubungan baik seperti itu Wak maksud saya. Oke, relasi ya. Ya relasi. Oke, terima kasih Ki. Jadi ada poin-poin yang bisa diambil tadi. Di antaranya tadi kita garis bawahi bahwa berusaha itu jujur ya. Tentukan Penting jujur. kualitas ya, kualitas dan yang pastinya relasi tadi ya. Kalau masalah modal ini tambah nih. Kalau modal karena kan saya usahanya nggak di satu usaha. Jadi IO kalau aja. untuk yang mengawali lo, bukan Kiki lo. Kalau mengawali semua modal, sebenarnya modal itu kan kemauan Wak. Iya. Kalau bubur itu murah banget modalnya Wak. Saya untung 200%.
Oh. Ya. Iya, iya, iya. Jadi kalau produksi sendiri 200%. Kalau misalnya kita pakai karyawan anggaplah 100%. Ini jarang ada yang ngomong bocori keuntungannya. Saya biarin aja, Wak. Kita Iya, kan iya. nggak bina. Jadi orang biar semangat. Jadi gini, Wak. Kan cuman beli beras saja modal awalnya. Iya. Kayak sayur bisa beli. Betul. Murah semua itu modalnya. Oke, Tapi oke. berkualitas. Oke. Ginseng yang mahal, Wak. Saya Itu bawa dari ngirim. luar. Ya dari luar, Wak. Oh. Ya karena itu kan ini saya, koleksi saya ginseng. Iya, oke lah Ya. kalau gitu. Oke, terima kasih Kirana atau kita panggil Kiki ya. Beliau ini juga bisa dikatakan seniman sebenarnya. Ya, seniman yang nyasar. Karena dia punya sanggar seni Iya. yang membina anak-anak dari kecil hingga remaja dan dewasa sekarang. Iya, ya. alhamdulillah Dan, udah iya. pada beranak pinak. Dan tepat sekali kita ngobrol pada hari ini dan nanti kita kapan-kapan kita undang lagi ya. Kalau Boleh, misalnya boleh, ada program-program dari Kirana ya. Iya, siap. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, dulu galau-galau. Kita sudah ngobrol bersama Kiki Kirana ya, saya kenalnya Kiki ya. Dan kalau di brandnya namanya Kirana ya, macam-macam ada Kirana Manajemen, Kirana EO, ada travel juga macam-macam lah usahanya. Jadi apa yang diceritakan tadi semoga bisa menambah semangat motivasi untuk dulur galau-galau dalam mengolah usahanya khususnya UMKM untuk menjadi UMKM naik kelas. Sampai ketemu di lagi kesempatan dulur, kita nanti lanjut kembali di Sriwijaya siang dengan ragam hiburan informasi. Tetaplah di Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.